Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 21, firman Tuhan memberikan sebuah peringatan yang tegas. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Nah saudara, ayat singkat yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini menyampaikan sebuah nasihat yang sangat serius, yaitu agar kita senantiasa waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk penyembahan berhala. Bapak saudara, ketika mendengar kata berhala, seringkali kita merujuk kepada objek-objek kasat mata. Kita mungkin berpikir tentang patung atau ukiran dari logam berharga seperti emas dan perak, atau benda-benda lain seperti batu dan kayu yang dibentuk sedemikian rupa untuk menjadi sarana penyembahan. Dan memang kita dapat melihat contoh dalam kisah bangsa Israel di padang gurun. Mereka meminta Harun membuatkan lembu emas, sehingga benda itu menjadi pusat penyembahan mereka, sesuatu yang diharapkan dapat memberikan rasa tenang dan damai. Nah, ini contoh klasik dari benda berhala yang terlihat. Namun Bapak Saudara, ada hal lain yang perlu kita sadari, bahwa berhala tidak hanya menyangkut aspek yang kasat mata. Ada pula berhala yang tidak terlihat, dan justru jenis inilah yang seringkali lebih berbahaya. Jika berhala yang terlihat berkaitan dengan benda-benda fisik, maka berhala yang tidak terlihat berkaitan erat dengan kondisi mental, sikap hati, dan isi pikiran kita. Nah, disinilah kita sebagai orang Kristen harus betul-betul memahami bahwa berhala mental adalah segala sesuatu yang begitu mendominasi hati dan menyita pikiran kita, sehingga fokus kita terenggut dari Tuhan. Apapun yang membuat kita rela mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga dan pikiran secara berlebihan, sehingga Tuhan tidak lagi menjadi yang utama. Nah, hal tersebut telah menjadi berhala di dalam hidup kita. Bapak saudara, berhala mental ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, yaitu kekayaan, uang, prestasi, atau kedudukan sosial yang kita kejar tanpa henti. Ketika hal-hal ini mulai mendikte dan mendominasi seluruh hidup kita, saat itulah saudara, kita telah menjadikannya sebagai tuan atas diri kita. Sebagai contoh, jika seseorang telah menyerahkan hatinya pada harta, maka seluruh waktu dan tenaganya akan tercurah untuk mengumpulkan kekayaan. Dan ia akan melakukan apa saja demi memuaskan hasrat tersebut. Nah saudara, kondisi inilah yang sangat berbahaya, di mana kita secara mental telah menempatkan harta atau hal duniawi lainnya sebagai berhala dalam hidup kita. Padahal saudara, firman Tuhan dengan jelas mengajarkan bahwa kita harus menempatkan, mengutamakan, dan mementingkan Tuhan di atas segalanya. Hati kita seharusnya menjadi tahta bagi Tuhan. Dengan kata lain, setiap kita harus mengisi hati kita dengan sesuatu selain Tuhan dan membiarkannya bertahta di sana. Kita telah menciptakan sebuah berhala. Oleh karena itu saudara, mari kita sebagai orang percaya terus-menerus belajar untuk menjaga hati kita dari kecenderungan untuk tidak menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Kita harus senantiasa buka hati agar diterangi oleh firman Tuhan, sehingga kita dapat mengerti apa yang sesungguhnya mengisi relung hati kita yang terdalam. Apakah itu Tuhan atau sesuatu yang lain? Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami kebenaran ini, sehingga kita dapat dengan tulus menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.